anak-anak, mama dan papa, bapak dan ibu guru, serta para karyawan SD Putra Nirmala Cirebon. Puji dan syukur atas hari baru ini. Semoga hari ini kita bisa melaluinya dengan baik. Dan kita juga semua sehat, bahagia, bersukacita dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah itu, nanti kita lanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bersama Bundamu tersuci, Santa Perawan Maria, kami berdoa mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Melalui malaikat yang Engkau utus, kami dapat melalui malam dengan tidur nyenyak dan nyaman. Sehingga pagi hari ini, kami bangun dalam keadaan sehat dan segar. Melalui hati kudus-Mu yang penuh cinta dan belas kasihan, kami mempersembahkan segala aktivitas kami hari ini. Begitu pula segala kegembiraan dan kesulitan yang mungkin kami temui dalam keseharian nanti. Rengkuhlah kami, agar kami dapat berkata dan bertindak sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dalam cinta kasih-Mu, kami lambungkan puji dan syukur atas pagi ini bersama Bundamu, Santa Perawan Maria yang tak bernoda. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka,
Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, Papa, Mama, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, selamat pagi. Semoga hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat. Injil hari ini menarik karena Yesus diminta untuk mengadili seorang wanita yang kedapatan berzina. Suatu permintaan yang sulit dimengerti. Yesus yang penuh belas kasih dan pengampun didorong untuk menjadi hakim, dan yang meminta pun tidak tanggung-tanggung, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam masyarakat Yahudi, kedua kelompok ini dikenal sebagai orang-orang yang sudah sangat ahli dalam urusan hukum. Mereka tahu hukum, bahkan boleh dikata mereka hafal di luar kepala hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat dan agama. Aneh kalau sekarang meminta Yesus untuk mengadili. Keanehan ini terjawab dari informasi yang diberikan oleh Yohanes. Mereka ingin menjebak Yesus. Ini strategi mereka untuk menjatuhkan Yesus. Namun Yesus tidak bodoh. Dia tahu maksud dan kebusukan hati mereka. Dia tidak mau mengadili dan menghukum wanita itu. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu dia membungkuk dan menulis di tanah. Apa yang sebenarnya Yesus tulis di tanah pada waktu itu? Tidak ada satupun yang tahu. Sehingga banyak sekali penafsiran yang ada tentang apa yang ditulis Yesus di tanah. Menyadari dosanya, seorang demi seorang mundur karena malu. Anak-anak, Papa, Mama, dan Bapak Ibu, saat ini kita berada dalam masa Prapaskah. Kita diajak untuk mengoreksi diri, bukan untuk menunjuk kesalahan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita sering cenderung melihat kesalahan orang lain, tetapi sulit sekali melihat dan mengakui
kesalahan diri kita sendiri. Hari ini Yesus mengajak kita untuk mengoreksi diri dan memperbaiki diri kita. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami kesadaran untuk mengoreksi diri, terutama dalam mempersiapkan masa Paskah ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah anak-anak, Papa, Mama, dan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, renungan pagi untuk hari Senin tanggal 22 Maret 2021. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita. Amin.